Saya Sebastian Rini dari Bidang Produksi. Nama saya Regina Valentrisa, mahasiswi dari Fakultas Jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Ini dia Dwiza Adiasa. Saya Muhammad Rahman Saputra, NPM 4418210002. Saya Farwar Kandi Utubara. Saya dari mata kuliah Entrepreneurship yang dibimbing oleh Mas Haris selaku dosen di mata kuliah tersebut. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok saya akan memberikan sebuah video presentasi mengenai tugas besar terkait dengan mata kuliah Entrepreneurship yang sudah kami buat. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah produk dan perusahaan yang telah kami buat di hari-hari sebelumnya. Kami akan menjelaskan semuanya dalam bentuk video e-learning berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan kami. Ada CEO yang terdiri dari Farwar Kandi Batubara, dan di bawahnya itu ada finance, yaitu Nindya Dwiza Adiasa, yaitu yang di bawahnya sini ada desain sosial media marketing, yaitu ada Regina Valentrisa, yaitu di bawahnya itu ada produk dan packing, dan bagian produksinya itu Sabila Suci, dan bagian packingnya itu adalah saya, Rahman Saputra. Oke, selanjutnya ada aktivitas kami yang bersangkutan dengan perusahaan kami. Oke, selanjutnya yang kelima. Nah, di sini ada perusahaan kami mempunyai misi membuat produk bakso aci yang lezat dan kaya rasa. Yang kedua, membuat produk bakso aci sehat dengan menambahkan sari-sari sayuran seperti wortel, bayam, tomat, dan jagung dalam adonan. Yang ketiga, memberi harga yang terjangkau agar para remaja dapat membeli dengan mudah. Berikutnya di sini adalah gambaran produk dari produk bakso aci kita yang dinamakan Gucci Bowl seperti ini. Produk bakso aci kita itu dibuatnya dengan dicampur sari-sari sayuran sehingga mempunyai warna bervarian yang kaya akan serat. Seperti di sini contohnya warna merah yang terbuat dari tomat, dan warna ini yang dihasilkan dari warna jagung. Lalu ada di sini warna orange dari hasil sayur wortel, dan yang hijau ini dari sayur bayam. Selanjutnya di sini ada bisnis layout, dan di sini bisa dilihat denah tata letak pembuatan Gucci Bowl-nya. Ada pembuatan adonan bakso aci di sini, lalu ada pembuatan bumbu dan packing produk di sini, dan ada gudang serta ini tentunya. Dan untuk pemesanan kita bisa lewat Shopee, GoFood, dan di sini kita bisa memesan lewat Instagram, yaitu Instagramnya @guccibowl. Dan teknologi yang kita gunakan untuk membuat produksi bakso aci tersebut yaitu ada blender, ada vacuum sealer, ada kompor, dan alat lain. Oke, partner. Lalu ada pemasukan sayur, agen plastik, dan percetakan stiker. Lalu ada key activity, pencatatan orderan, produksi bakso aci, packaging, pengiriman barang. Ada care research, ada 4, yaitu dimana financial planner, social media operator, marketing production, bahan produksi bakso aci, alat memasak, dan terakhir ada handphone dan laptop. Lalu ada value proposition produk. Produk ini memiliki varian warna, menggunakan ekstrak sayuran, alternatif makanan yang sehat, harganya terjangkau, dan tahan lama. Lalu di kemasan itu ada praktis serta menggunakan ziplock. Customer relationship, bandelnya itu adalah beli 3 gratis topping.
yang kalian pilih. Lalu ada aktif di media sosial, dan ada channels. Channel itu ada marketplace, kurir. Marketplace itu ada Shopee, Instagram, WhatsApp, serta TikTok. Di kurir itu ada Gojek, Grab, Excel. Lalu ada customer segment, di mana ada pelajar atau mahasiswa 12-21 tahun, pengguna aktif media sosial dan marketplace, orang memiliki akses kulkas, serta orang hobi mengkonsumsi frozen food. Cost structure ada gaji karyawan, biaya gas, biaya internet, biaya listrik, biaya bahan baku bakso aci, biaya packing streams, di mana ada penjualan bakso aci. Lalu slide selanjutnya itu ada SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, serta threat. Di strength itu ada 4. Produk bervariasi dan dapat diterima bagi konsumen, baik dari segi rasa, tampilan, ataupun manfaat pada produk. Menggunakan bahan alami sehingga produk jauh lebih sehat dibandingkan pesaing lain. Yang lain, harga cukup terjangkau dengan produk yang disajikan, serta dikemas dalam bentuk pouch yang simpel dan mudah disimpan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Harga beli dan ketersediaan bahan baku alami yang ada di pasar cenderung sulit diprediksi berdasarkan musiman. Kapasitas produksi yang belum memadai dengan optimal sehingga penjualan produk harus dilakukan dengan sistem pre-order serta modal yang terbatas. Lalu ada opportunity itu ada 4. Dengan adanya pandemi membuat orang-orang harus mengurangi frekuensi kegiatan di luar. Lalu ada mudah dalam pembelian karena memanfaatkan market online seperti tadi di BMC. Produk memiliki value dari segi healthy dibanding produk lain. Serta yang terakhir mengingat dengan adanya pandemi seperti ini membuat masyarakat lebih meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Lalu ada catch, saing yang cukup banyak, lalu produk yang rentan diduplikasi, serta varian desain topping yang kurang beragam. Dan SWOT ini tuh adalah analisis perencanaan strategis yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Oke, dari penjelasan yang sebelumnya mengenai SWOT, jadi sekarang di sini kita mau langsung menganalisis SWOT-nya itu sendiri. Dari SWOT itu merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Di mana strength adalah berarti kekuatan dari produk dan yang kita keluarkan itu, weakness adalah kelemahan dari produk, opportunities merupakan peluang yang dapat kita ambil dari produk itu sendiri, dan threats seperti ancaman yang akan dihadapi ketika produk ini akan di-launching ke pasar. Oke, dari analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, poin-poin di dalam SWOT itu, kami menganalisis strategi, di mana strategi marketing atau strategi perusahaan yang akan kami lakukan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategik. Untuk dari strategik melihat dari sisi strengths dan opportunities. Di sini yang pertama ada membuat promosi melalui media sosial, perihal pemberian atau pembelian produk tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, alternatif sistem yang mudah untuk customer melakukan pembelian, yaitu membeli melewati marketplace online. Yang ketiga adalah masyarakat mudah tertarik dengan suatu produk yang kreatif, berkualitas, dan bermanfaat. Kita tahu di sini produk Bochibo di sini sangat unik dan berbeda dari produk bakso aci lainnya karena belum ada produk bakso aci yang memiliki warna-warna dan sehat serta mengandung sari-sari sayuran di dalamnya pada adonannya. Oke, selanjutnya strategi yang kedua kita melihat dari poin nilai weakness dan opportunities. Di sini untuk strategic point
weakness dan opportunity sendiri, yang pertama adalah melakukan promosi dengan memanfaatkan fitur-fitur ads di beberapa media sosial dan e-commerce, khususnya adalah Instagram Ads dan beberapa marketplace yang menyediakan fitur iklan di dalamnya. Yang kedua adalah tetap meningkatkan inovasi pada produk, mengingat produk yang diproduksi cukup simpel dengan mengandalkan segi healthy. Jadi di sini kami akan meningkatkan inovasi melalui warna, rasa, dan juga dari sari-sari sayuran itu sendiri. Karena produk yang kami buat itu cukup sederhana, tetapi kita mengedepankan dari segi sisi kesehatan si makanan ini sendiri, produk yang aman dikonsumsi. Oke, yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi secara maksimal untuk menunjang promosi produk. Jadi di sini kita menggunakan beberapa teknologi informasi seperti misalnya iklan secara online, ataupun bisa saja melalui endorsement kepada artis ataupun pihak-pihak yang memang bersangkutan untuk melakukan proses endorsement. Dan yang terakhir adalah sebagai pionir bagi pesaing lain dalam meningkatkan produk yang mereka jual dengan memperhatikan segi manfaat dan kandungannya. Itu merupakan strategik dari yang kedua, yaitu weakness dan opportunities. Lalu strategi selanjutnya yang ketiga dilihat dari sisi weakness dan threats-nya itu sendiri. Weakness ini dari kelemahan dan threats itu dari segi ancaman. Yang pertama ada memperluas pengetahuan mengenai bahan baku yang dapat digunakan tanpa merusak rasa dan manfaat pada produk. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk dengan meningkatkan inovasi pada produk, meningkatkan bisnis dan pengembangan teknologi informasi yang menunjang penjualan produk. Yang ketiga, selalu menyediakan supplier cadangan dan memantau harga bahan baku di pasaran. Ini nantinya akan berpengaruh pada harga produk itu sendiri dan bahan baku untuk produksinya. Jadi di dalam produksi nanti di sini akan sedikit beresiko. Oke? Yang terakhir adalah strategi dari strengths dan threats. Di sini strateginya menitik beratkan pada nilai kekuatan yang produk itu punya dan juga nilai ancaman yang dimiliki oleh produk itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi produk baik dari segi desain produk ataupun kemasan. Yang kedua, mencari alternatif bahan baku dengan harga yang stabil dan mudah didapatkan. Dan yang ketiga, membuat katalog produk yang sesuai dengan spesifikasi produk dan tema yang sesuai mudah diterima oleh masyarakat. Jadi strategi di sini bisa membuat stigma dan brainstorming untuk masyarakat, untuk konsumen itu sendiri, di mana kami akan mengenalkan sebuah produk baru, yaitu produk bakso aci yang berbahan sayuran dengan lebih sehat, sehingga jadi masyarakat akan terbrainstorming dengan produk kami. Jadi untuk strategic strengths dan threats-nya itu adalah seperti itu intinya. Modal bersama para anggota yang tergabung dalam pembuatan usaha ini ada ditampilkan di layar, silahkan dilihat. Oke, next. Selanjutnya ada finance, itu laporan arus kas. Periode Agustus 2020 hingga Februari 2021. Dilihat dari tabel yang sedang saya tampilkan, total kas masuk selalu lebih besar dari total kas keluar, sehingga PT Bochibo selalu mengalami laba tiap bulannya atau keuntungan. Ini ada laporan laba rugi. Dilihat dari tabel dan penjelasan saya sebelumnya, periode Agustus 2020 hingga Februari 2021, jumlah pendapatan dari PT Bochibo itu selalu lebih besar dari jumlah beban usaha atau pengeluaran yang terjadi. Sehingga total pendapatan Agustus 2020 hingga Februari 2021 sebesar 934.000 atau rata-rata pendapatan 133.428,57 rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.